Kalau teman-teman lagi capek jualan offline atau ngerasa stuck di kerjaan sekarang, video ini mungkin bisa jadi turning point teman-teman. Karena saya bakal cerita gimana cara saya dulunya bangkrut jualan sembako, bisa hidup dari digital marketing, dan ngebangun sistem yang bantu jualan secara otomatis. Halo teman-teman, saya Fadli, dan hari ini saya mau cerita tentang titik balik hidup saya. Waktu itu teman-teman, ini fast forward aja ya. Saya pernah bekerja di Jepang. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton video saya yang lainnya, saya cukup panjang cerita di sana. Balik di Jepang, megang duit dong ya. Balik di Jepang, megang duit. Namanya orang Minang, teman-teman, nggak ada modal aja nih. Mereka nggak mau jadi karyawan atau budak gitu ya kasarnya. Nah ini posisinya saya punya modal nih, punya modal ya nggak mau jadi budak atau karyawan, ya udah buka usaha solusinya. Nah waktu itu yang kepikiran oleh saya adalah buka sembako, warung sembako teman-teman. Dan warung sembako yang saya buka juga itu levelnya nggak yang, ya walaupun nggak terlalu gede sih ya, semi grosir lah. Nah semi grosir teman-teman tahu artinya saya menyediakan barang tuh cukup banyak. Barang-barang yang gede tuh kayak ini beberapa diantaranya ya, gula, tepung, minyak tuh butuh modal yang cukup besar untuk ya mencapai level bisa jual grosir lah. Maksudnya kan biar kita dapat modal yang murah, biar bisa jual murah juga kan kita harus beli banyak ya, gitu teman-teman. Nah, tapi sayangnya, ini saya cepetin aja ya. Sayangnya waktu saya menjaga toko tersebut, ngejaga toko tersebut, saya nggak kepikiran buat biar toko ini berkembang nih teman-teman. Mungkin ini yang dikatakan nggak passion ya, tapi saya kurang tahu itu namanya bukan passion apa gimana ya. Saya nggak fokus ngembangin toko tersebut. Yang saya lakukan adalah buka laptop, saya belajar teman. Belajar dulu sih namanya belajar online, saya online doang sih ya, saya nggak digital sih waktu itu ya teman. Nah belajar cara jualan online, sampailah akhirnya saya nemuin, oh jualan online itu butuh sebuah website ya. Jualan online itu bisa kita iklanin di Meta Ads ya. Nah itu saya pelajarin teman-teman, saya pelajarin ke pembuatan website, cara ngiklan juga. Dan itu alhamdulillahnya sejalan lah ya teman-teman. Ternyata kan kalau kita ngiklan di Meta Ads itu juga butuh website. Nah saya udah belajar website dulu, jadi ya enak lah belajarnya teman-teman, tinggal ngelanjutin. Nah tadi kan saya bangkrut ya teman-teman, saya bangkrut karena kenapa ya, mungkin saya nggak fokus ngembangin toko. Itu dalam 1,5 tahun bangkrut. Tapi karena saya bangkrut, artinya yang tadinya saya nyambilin nih ya, nyambilin belajar buka laptop di laptop. Nah bangkrut artinya saya butuh punya banyak waktu untuk mengeksplorasi digital marketing ini teman-teman. Ya waktu itu masih online namanya. Nah karena saya mengeksplorasi, saya ketemulah mungkin kayak teman-teman sekarang yang juga lakukan ya. Teman-teman kan masuk dunia digital, mulai penasaran, ternyata ada ilmu ini, disiplin ilmu ini. Nah itu kan kalau teman-teman mulai serius, kita mulai serius kan, kita beli sebuah program atau kelas kan ya. Nah itu yang saya lakukan dulu teman. Jadi saya beli kelas atau join kelas ini juga udah cukup lama ya. Kalau di total juga puluhan juta sih ya teman-teman. Ada yang benar-benar berguna sampai saat ini, bahkan ada juga yang ya mohon maaf ada yang sampah juga teman-teman. Karena ya dulu trial error juga saya teman-teman, nggak ada yang ngarahin, saya beli, oh ini kayaknya yang saya cari nih, beli, alhamdulillah oke. Ilmunya relate, berguna. Ada juga yang kok saya nggak ngerti ya, kok nggak sesuai ekspektasi saya, ada juga kayak gitu teman-teman ya, namanya trial error. Jadi ya saya udah duluan seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Kalau teman-teman memang pernah ya membeli sebuah program atau kelas teman-teman. Oke, saya eksplorasi, beli kelas tadi. Nah, kan tadi saya bilang ada yang works ya. Nah, yang works itu beberapa diantaranya adalah beli kelas yang bahas cara bikin website, teman-teman. Ada juga saya membeli sebuah, waktu itu tema WordPress yang ada komunitasnya, ada grup supportnya, dan itu diskusinya positif ya. Yang teman-teman baru belajar di komunitas itu ternyata positif banget nih, saling tanya jawab atau diskusinya teman-teman. Nah, saya masuk ke komunitas atau grup tersebut, dan menariknya justru saya di grup belajar itu dapetin klien pertama saya teman-teman.
Nah, itu tanpa apa ya saya rencanakan ya, ternyata bisa dengan cara seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman terapkan. Jadi kita bisa dapetin klien dengan kita aktif di grup, teman-teman. Nah, aktif di grup tuh maksud saya adalah bantuin pertanyaan atau problem orang lain di dalam grup. Jadi kan kita seolah-olah keingat nanti sama teman yang lain, oh Bang Fali ini, oh si Anu ini, si A ini eh, ngerti, misal ngerti website nih, ngerti Meta Ads nih. Nah, itu kan kita kan jadinya keinget ya kalau ada yang membutuhkan eh, membutuhkan jawaban, kita bisa kasih jawaban dan akhirnya kita kedokrin gitu ya sama orang di grup. Oh, Bang Fali ini paham website dan paham Meta Ads. Nah, itu kita bisa kayak memberikan jasa nanti ke orang tersebut, teman-teman. Nah, ini di video lain sudah saya cerita cara saya dapetin klien, gimana saya akhirnya menjapri orang tersebut untuk jadi klien. Itu teman-teman bisa cek video yang lain lah. Tapi di sini kita lebih fokus ke soal titik balik tadi ya. Jadi menarik gini teman-teman. Poinnya adalah apa yang saya lakukan saat bangkrut itu, teman-teman. Saya banyak investasi leher ke atas, teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya. Mungkin saya bisa katakan itu privilege bagi saya. Karena apa? Waktu itu kan saya nggak yang memang bangkrut, teman-teman. Tapi saya waktu itu masih ngantongin uang puluhan juta, masih kayaknya dari yang tadinya ratusan juta ya. Ya banyak juga sih habisnya ya, teman-teman. Waktu bangkrut itu juga saya sampai ke jualin tuh barang karena yang nggak bisa dijual lagi, saya jualin murah. Nah, itu juga menambah tabungan saya lah untuk digunakan ke depannya, teman-teman. Nah, poinnya adalah teman-teman, jangan pernah teman-teman mengira investasi layar ke atas itu sesuatu yang buang-buang waktu, buang-buang uang. Justru bagi saya, teman-teman, saya bersyukur waktu itu saya memberanikan diri beli program atau beli kelas. Ya, tadi saya katakan memang beberapa diantaranya tidak ada gunanya, ampas sampah gitu ya. Mohon maaf teman-teman, tentu tidak saya katakan apa kelasnya atau programnya ya. Tapi ada juga yang relate sampai sekarang, berguna ilmunya sampai sekarang, teman-teman. Ya, kita harus yang namanya proses belajar ya, teman-teman. Kita harus melalui masa itu sih ya, atau masa dimana kita memang sedang giat atau concern terhadap satu bidang ilmu. Anggaplah Meta Ads mungkin ya, kelas Meta Ads aja kayak saya bisa katakan lebih dari 2 kayak kelas yang saya join ya. Ada A, B, 3 sampai 5 loh, teman-teman. Dan bahkan kalau ada kelas lagi yang bahas Meta Ads itu, kalau memang itu benar-benar ilmu yang baru, mungkin ada satu trik yang saya belum ketahui, mungkin saya akan join juga, teman. Karena memang apalagi Meta Ads ya, se-fleksibel itu, seluas itu penerapan ilmunya, teman-teman. Itu jadi poin saya di video ini, teman-teman. Mulailah berpikir bahwa investasi layar ke atas itu sesuatu yang dibutuhkan, teman-teman. Jangan kira beli kelas nggak ada gunanya, nggak kepake juga ilmunya, teman-teman. Karena saya merasa bukan karena kelasnya nggak bagus ya. Kadang beberapa dari teman-teman udah join kelas memang nggak dipraktekin aja ilmu yang diajarin di kelas tersebut. Saya juga merasa kayak gitu. Bahkan nih ada beberapa kelas yang dulu lama udah saya beli karena memang kelas tersebut lifetime. Nah, sekarang saya pelajarin dan memang saya mendapatkan ilmunya karena waktu saya udah cukup luang dan saya memang mempelajari hal tersebut yang diajarkan di kelas yang dulu saya beli, dan itu bermanfaat, bisa digunakan ilmunya kayak gitu, teman-teman. Jadi saran saya, mulailah teman-teman investasi ke layar ke atas. Karena apalagi sih sekarang, teman-teman, yang bisa diandalkan di Indonesia ya. Baru-baru ini kan juga kita lihat ya beberapa video. Ini kalau nggak salah video acara atau event job fair pasti dapat kerja di Bekasi lah kalau nggak salah. Itu kan katanya lowongan kerjanya itu cuma 2.000, tapi yang datang
berduyun-duyun gitu ya ke gedung job fair itu atau event job fair itu sebanyak 25 ribuan. Saya yakin itu yang kehitung doang ya. Mungkin lebih dari itu ya. Wah, itu chaos banget sih. Nah, sampai keluar meme lebih mending capek kerja daripada capek nyari kerja kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi, nah bagi teman-teman yang melamar kerja itu mungkin menurut saya ya, memang hanya itulah yang bisa mereka andalkan. Pengalaman kerjanya mungkin di kafe, restoran dan lain sebagainya, di pabrik juga. Sementara apa sih pembedanya dari yang lain teman-teman? Ya skill kan harusnya ya. Nah kalau saya sih merasa saya bersyukur sih harusnya ya. Saya bersyukur memiliki sebuah sedikit skill tentang digital marketing lah. Dimana dengan skill ini saya bisa tidak harus nyari kerja, bahkan memang saya bisa nyari bikin kerja untuk diri saya sendiri. Saya masih employee lah ya, jatuhnya hitungannya. Employee itu karyawan buat diri sendiri lah ya. Ya freelancer lah bisa dibilang ya. Dengan apa? Freelancer itu ada modalnya kan teman-teman, dengan skill yang kita miliki. Kalau saya sendiri skill digital marketing, dan alhamdulillahnya digital marketing ini sangat fleksibel ya. Bisa diterapin di semua bidang ya. Semua bidang maksudnya apapun usahanya itu akan bisa kita kaitkan dengan digital marketing. Minimal ya mungkin bikin akun sosmednya untuk konten marketing, atau ya untuk datangin leads atau conversion sekalian dengan melakukan iklan di Meta Ads gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman mau mulai juga ya, nggak perlu langsung mikirin hebat atau jago ya, cukup punya niat dan satu skill dan mulai bantu satu orang dulu, karena itu juga yang saya lakukan dulu. Kan saya tadi bilang di awal itu saya hanya belajar website aja, dan dengan satu skill itu saya udah bantuin orang lain teman-teman. Bantuin awalnya memang bantuin tanpa diupah atau dibayar gitu ya, tapi saking seringnya saya lumayan pede untuk menghargai jasa saya tersebut. Ya di awal tuh kecil banget dah ya teman-teman, mulai dari bahkan 100 ribu ya, 100 ribu, 250 ribu sampai ke nilai jutaan, dan sampai sekarang ya alhamdulillah lah teman-teman, bisa jutaan, lebih dari 1 juta lah teman-teman. Kalau teman-teman suka konten kayak gini, klik like dan subscribe, dan jangan lupa daftar newsletter saya ya teman-teman. Link daftar subscribe newsletter saya akan sematkan atau taruh di link deskripsi, di kolom deskripsi, karena saya sering kirim insight dan cerita real kayak gini teman-teman di email newsletter saya. Plus juga akan ada video yang lain yang akan tayang di channel ini teman-teman. Itu dulu aja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.